Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on the line, and you know they kinda strapped. Hold up. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba dalam menyampaikannya, supaya pendengarnya juga terberkati. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nats khotbah kita pada hari ini terambil dalam kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang menjadi tema kita pada hari ini, muliakan Tuhan dengan hartamu. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Yaitu dengan pertama memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Kata muliakan sama maknanya dengan menghormati. Dalam konteks ini, memuliakan atau menghormati Allah dapat diartikan dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan atau melalui gerejanya. Tuhan telah mendirikan jemaat sebagai wadah bagi tiap-tiap orang percaya untuk saling bertumbuh di dalam Tuhan dan menyatakan kasih. Sehingga setiap persembahan yang ada dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja. Kehendak Tuhan adalah agar kita membawa persembahan kita kepada-Nya, dan kehendaknya selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan mengharapkan kita untuk membawa kepada-Nya tidak hanya persepuluhan saja. Persembahan kita diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya, bukan kepada siapa yang mengaku sebagai anak Tuhan. Persembahan kita adalah rasa perwujudan rasa syukur dan komitmen kita kepada Tuhan secara nyata yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Rasa syukur dan komitmen atas kasih kepada Tuhan adalah mengambil bentuk nyata dalam sebuah persembahan kita. Dan Tuhan menggunakannya untuk menjangkau orang lain dengan pesan keselamatan. Yang menjadi ilustrasi, ketika ada seorang hamba yang membawa persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya, apa yang dibawanya adalah hasil jerih payahnya, maka semuanya itu akan dikembalikan kepadanya melalui berkat-berkat yang ia rasakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau kita menyisihkan sebagian dari hasil kerja keras kita dan memberikannya kepada Tuhan. Yang kedua, memberikan hasil yang terbaik dari karya yang benar. Dalam rangka menghormati Tuhan, tentunya pemberian kita tidaklah sekedarnya saja seperti orang yang memberi kepada pengemis. Persembahan yang ditujukan untuk menghormati Tuhan tentunya mengarah pada tujuan, yakni pemberian yang terbaik. Seorang yang hendak menghormati tamunya saat ada acara pesta, pasti ia akan memberikan yang terbaik demi kenyamanan kepada tamu-tamunya. Tentunya bukan hanya hasil yang terbaik yang dikejar, tetapi cara mendapatkannya, harta juga harus diperhatikan. Mendapatkan harta dengan cara yang benar adalah kehendak Tuhan, maka kita harus memberikan yang terbaik dari karya yang benar. Bagaimana caranya? Tentu dengan mengakui keberadaan Tuhan dalam sepanjang apa yang kita kerjakan, menundukkan diri pada ketaatan untuk hidup kudus dan saleh untuk menghasilkan buah yang berharga.
daripada bekerja dengan penuh tipu muslihat untuk mendapatkan banyak keuntungan. Dengan demikian, kepada Tuhan kita harus memberikan yang hasil yang terbaik dari karya yang benar sebagai salah satu bentuk persembahan perpuluhan. Melalui persembahan perpuluhan setiap umat Tuhan dituntut untuk hidup mengutamakan Tuhan melalui hasil karya yang benar. Sebagai ilustrasinya, ada seorang hamba yang datang ke gereja untuk memberikan persembahan, akan tetapi hamba tersebut memberikan dengan hasil yang terbaik dari apa yang dia dapatkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hasil yang terbaik yang kita peroleh dari kerja keras kita yang kita lakukan. Yang nomor 3, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ketulusan. Pemberian yang terbaik tentunya dengan penuh ketulusan kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Ketulusan untuk menghantarkan yang terbaik dilandasi oleh kepercayaan kepada Tuhan. Seseorang mampu untuk tulus memberi karena ia percaya atas janji Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan kelimpahan kepada kehidupan orang yang menghantarkan persembahan yang terbaik dengan rasa tulus. Dengan demikian, mustahil bagi orang yang tidak percaya pada firman Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Mungkin bisa, namun tidak ikhlas. Harus dimengerti bahwa harta kita bukan milik kita. Dalam Ulangan 18 ayat 17 memberikan gambaran untuk kita tetap rendah hati bahwa harta kita adalah karunia Tuhan. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mempersembahkan persembahan dengan hati yang tulus. Sebagai ilustrasinya, di sebuah gereja ada seorang hamba yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hasil yang terbaik dari hasil kerja kerasnya, dan ia memberikan dengan hati yang tulus tanpa ada rasa terpaksa dari dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai hamba Tuhan saat memberikan persembahan haruslah dengan penuh hati yang tulus tanpa ada rasa terpaksa dalam diri kita. Yang keempat, memberikan dengan hati yang bersyukur. Tidak hanya penting memberikan dengan kekayaan yang kita miliki, tetapi juga dengan memberikan dengan hati yang penuh syukur. Ketika kita memberikan dengan hati yang bersyukur, itu menunjukkan bahwa kita menghargai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengakui bahwa setiap kebaikan yang kita terima berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh memberikan persembahan dengan sikap kikir atau menganggap persembahan itu adalah sebuah beban. Sebaliknya, kita harus berterima kasih dan memberikan dengan penuh sukacita kepada Tuhan yang melimpahkan berkatnya kepada kita. Ketika kita memberikan dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan menjanjikan untuk memenuhi lumbung kita dengan berlimpah-limpah dan melimpahkan berkatnya di atas hidup kita. Sebagai ilustrasinya, seorang pemuda yang datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Yang menjadi penutup, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan rasa syukur kepadanya melalui gereja tanpa ada kata terpaksa, bersungut-sungut, tetapi haruslah dengan hati yang tulus. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat menjadi pegangan hidup kami, dan supaya kami dapat memberikan persembahan kami dengan penuh syukur tanpa ada kata terpaksa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah khotbah kita pada hari ini.